Bab 710 Alam Puncak. Pembakaran. Setelah Mileye mengambil setetes esensi darah itu, seluruh wajahnya langsung berkerut menjadi bentuk rasa sakit. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya terkorosi oleh kekuatan misterius. Sakit yang menyayat hati. Mileye buru-buru mengeluarkan sejumlah besar kristal yuan dan mulai menelannya. Tidak hanya itu, dia juga memakan semua jenis tanaman obat. Saat ini, Jasmine muncul di depan Mileye. Melihat tubuh Mileye, alisnya sedikit berkerut. Saat ini tubuh Mileye sedang dihancurkan. Selain itu, tingkat perbaikannya jauh lebih kecil daripada tingkat kerusakan pada setetes esensi darah itu. Wajah Jasmine muram. Mileye terlalu impulsif kali ini. Dia meremehkan energi yang terkandung dalam setetes esensi darah itu. Belum lagi Mileye, bahkan dia meremehkan setetes esensi darah itu. Di sekitar Mileye, nyala api merah darah semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, tubuh Mileye mulai menjadi sedikit ilusi. Tubuh alam dewa tidak bisa mengatasinya. Seolah memikirkan sesuatu, Jasmine buru-buru berkata, "Aktifkan garis keturunanmu. Biarkan garis keturunanmu menekannya." Kekuatan garis darah. Mendengar ini, Mileye buru-buru mengaktifkan darahnya sendiri, dan segera, seluruh darah tubuhnya mendidih. Duar. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya. Jasmine, yang berada di depannya, tiba-tiba terbanting ke belakang oleh tanah. Setelah Jasmine berhenti, dia buru-buru menatap Mileye, tetapi ketika dia melihat Mileye, dia tertegun. Darah Mileye tidak menekan setetes esensi darah itu, sebaliknya, mereka bergaul dengan sangat harmonis. Mileye juga tercengang. Asal tahu saja bahwa di masa lalu, setiap kali dia bertemu garis keturunan lain, garis keturunannya pasti akan menjadi gila untuk saling melahap, tetapi pada saat ini, garis keturunannya sendiri sangat senang bergaul dengan setetes esensi darah itu. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, setetes esensi darah itu tiba-tiba mulai menyatu dengan darahnya. Mileye. Ketika setetes esensi darah bergabung dengan darahnya, tubuhnya secara bertahap mulai berubah. Merasakan adegan ini, Mileye menarik napas lega. Jasmine juga terlihat lega, dia harus mengatakan bahwa itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Yang membuatnya sedikit bingung adalah mengapa setetes darah itu memilih untuk menyatu dengan darah Mileye. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, di dalam menara, napas Mileye menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara tubuhnya perlahan menggeliat, sangat aneh. Selain Mileye, Kadendi di lantai 2 juga mengubah tubuhnya saat ini. Mereka juga melahap setetes darah itu. Setelah menelan setetes esensi darah, sisik hitam gelap muncul di sekujur tubuhnya. Di lantai 5, Lily sedang menyiram pohon spiritual. Di seluruh menara penjara alam dari lantai 1 hingga lantai 7 dipenuhi oleh berbagai macam roh oleh pohon spiritualnya. Setelah beberapa saat, Lily bertepuk tangan, lalu berbalik dan pergi. Setelah berjalan-jalan, dia akhirnya sampai di pintu masuk lantai 8. Gerbang menara di lantai 8 berbeda dari lapisan lain. Gerbang menara di lantai 8 berwarna merah darah dan ada bekas pedang yang dalam di atasnya. Lily menoleh untuk melihat ke gerbang menara, merenung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Lily tiba-tiba mendekati gerbang pagoda. Dia melihat ke dalam melalui pedang Tao. Setelah beberapa saat, dia seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Lily menunjuk ke gerbang menara dengan pedang wanita bergaun polos di kedua tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, jangan menakuti aku." Pada saat ini, pintu menara sedikit bergetar.
Lily penuh dengan kegembiraan. Semangat, dia berbalik dan lari. Tapi tak lama, dia kembali. Kali ini, dia memiliki 3 pedang lagi di tangannya. Pedang wanita bergaun polos, pedang Sabta, pedang keabadian Mileye dan pedang penakluk jiwa. 4 pedang. Lily datang ke pintu menara memegang 4 pedang. Dia melihat ke pintu, "Apa kamu mau bertarung?" Tidak ada gerakan. Lily melirik ke pintu, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah kamu tinggal di tempat lain?" Sehari kemudian, Mileye di lantai 1 tiba-tiba membuka matanya. Duar. Napas yang kuat terombang-ambing dari tubuhnya. Mileye berdiri dan tangan kanannya bergetar hebat. Duar. Seluruh ruang hampa di lantai 1 bergetar hebat. Kekuatan. Mata Mileye tertutup rapat. Pada saat ini, dia merasa ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Ke tubuh asli. Setelah menggabungkan setetes esensi darah itu, tubuh fisiknya langsung mencapai puncak alam. Tidak hanya itu, dia sudah langsung mencapai alam keberuntungan. Alam keberuntungan. Energi yang terkandung dalam setetes esensi darah itu terlalu kuat. Kuat melampaui harapannya. Tingkatan alam. Tingkatan alam yang sudah diketahui adalah alam pemurnian tubuh, alam pelatihan tenaga, alam penguatan batin, alam kultivasi, alam pelatihan tenaga, alam tanpa henti, alam perubahan energi, alam raga sejati, alam energi perlindungan, alam kehampaan, alam mahir gaib, alam harmoni dewa, alam ribuan semesta, alam arhon sejati, alam breaker, alam sumber, alam yin, alam tiada batas, alam suci, alam keberuntungan, alam Taoisme, alam permulaan Taoisme, alam pemahaman Taoisme, alam Taoisme, alam kebenaran Taoisme, alam kebenaran Taoisme, hukum surga, alam Fengdi, alam dewa, alam setengah langkah, alam Dengfeng, setengah alam tak diketahui, alam tak diketahui. Dan sekarang dia adalah alam keberuntungan. Dalam tingkatan alam, masih ada kesenjangan yang sangat besar dengan master kuat di dunia ini. Namun, meskipun tingkatan alamnya rendah, hal itu tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Karena dia membangun kembali melawan kesulitan dan tubuh fisiknya berada pada puncaknya. Saat ini, dia mungkin tidak dapat melawan master langkah, tetapi dia masih tidak memiliki masalah dengan master setengah langkah. Dan prioritas utamanya sekarang adalah menerobos alam Taoisme. Alam Taoisme adalah rintangan yang harus dia lewati secepat mungkin. Tingkatan alam dan tubuh fisik adalah fundamental. Jika tingkatan alam tidak tinggi dan tubuh fisik tidak cukup kuat, bahkan jika dia memiliki senjata dewa yang kuat, dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan sejati. Sama seperti sebelumnya, jika dia adalah alam kaisar, dia akan memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Sonny Lee dengan pedang tanpa batas. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap Jasmine tidak jauh. "Nona Jasmine, ada juga pembagian tingkatan alam di 5 dimensi, kan?" Jasmine mengangguk. Mileye bertanya, "Apakah sama dengan kita di sini?" Jasmine menggelengkan kepalanya, "Berbeda." Mileye bertanya lagi, "Apa bedanya?" Jasmine berkata, "Cara kultivasi di sana agak berbeda dengan di sini dan dunia di sana. Begini, itu akan menumbangkan pemahamanmu tentang ruang hampa, materi, dan waktu. Yang kamu tahu sekarang benar-benar berbeda dari apa yang kita ketahui." Mileye sedikit mengernyit, "Benar-benar berbeda." Jasmine mengangguk. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Jasmine, ada 9 aturan Tao di menara ini, kan?" Jasmine memandang Mileye, "Ya." Mileye bertanya, "Apa yang akan terjadi jika semua aturan Tao ada di sana?" Jasmine terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kami semua bekerja sama denganmu."
maka hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membunuhmu. Mileye bertanya dengan cepat, siapa? Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, wanita bergaun polos. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye, jika kamu memiliki aturan Tao, kamu pada dasarnya tidak terkalahkan, karena orang yang dapat membunuhmu adalah orang-orang yang bersamamu. Mileye. Jasmine berkata dengan lembut, 9 aturan Tao, 9 ekstrim, jika 9 dalam 1, kamu akan menemukan bahwa menara ini benar-benar kuat. Itu benar-benar tak terkalahkan, begitu kuat sehingga kamu tidak bisa membayangkannya. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, Nona Jasmine, jika suatu saat kecerdasan menara kembali, apa yang akan terjadi padamu? Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, dia akan menemukan kita lagi dan kita akan dipenjara lagi. Mileye bertanya, bisakah kalian menolak? Jasmine menggelengkan kepalanya, ada hal-hal yang membatasi kita. Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, Nona Jasmine, aku tahu kamu pasti punya cara untuk menemukan aturan Tao lainnya. Bagaimana kalau kamu pergi dan temukan aturan Tao untukku? Di masa depan aku akan memberimu kebebasan atas nama pemilik pagoda. Bebaskan kamu semua aturan Tao. Jasmine terdiam. Mileye berkata lagi, Nona Jasmine, aku tahu aturan Tao itu tidak ingin kembali. Tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa setelah menara kecil ini sepenuhnya dipulihkan, apakah mereka dapat melarikan diri pada saat itu? Mengatakan itu, dia memandang Jasmine, kamu bantu aku pasti akan membantumu di masa depan. Jasmine menghela nafas pelan, sebenarnya, aku sudah membicarakannya dengan Ayu. Kami tentu berharap kamu benar-benar bisa mengendalikan menara kecil ini dan mengembalikan kebebasan kami, tapi ketika benar-benar sampai saat itu, kamu mungkin tidak ingin lagi. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Jasmine memandang Mileye, karena kamu akan memiliki kekuatan yang tidak bisa kamu tolak, begitu kamu menguasai kekuatan itu, kamu tidak akan menyerah. Mileye berkata, Nona Jasmine, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kamu pasti sangat jelas tentang siapa aku. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Jasmine terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata dengan lembut, kamu bukan orang yang kejam, aku akan pergi ke mereka, tentu saja, aku tidak bisa menjamin bahwa mereka pasti akan kembali. Mileye mengangguk, terima kasih. Jasmine berkata, biarkan Lindsay pergi bersamaku. Mileye sedikit bingung, kenapa? Jasmine tertawa, aku telah bergabung dengannya. Mendengar ini, Mileye mengerti. Jasmine memilih Lindsay. Jasmine berkata, aku pikir adikmu lebih cocok untukku dan aku juga cocok untuknya. Mileye berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak kepada Nona Jasmine karena telah memilih Lindsay, tetapi, jika kalian keluar, ini. Jasmine tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku juga aturan Tao, tidak terlalu lemah. Apalagi dia dan aku akan bergerak diam-diam, kecuali aku mau, tidak akan ada yang mau menemukan kita. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa membiarkan Lindsay dan Jasmine pergi berlatih. Jasmine mengangguk, dia menatap Mileye, hiduplah dengan baik, jika kamu mati, duniamu akan sangat berbahaya, tidak hanya kamu, tetapi menara kecil ini juga akan sangat berbahaya, alasan mengapa dulu tidak hancur mungkin karena kamu. Dan jika menara kecil ini benar-benar hancur, kita semua akan menghilang dari dunia ini. Yang terpenting, wanita itu. Memikirkan wanita bergaun polos, ekspresi Jasmine menjadi sangat serius. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan wanita itu jika Mileye jatuh. Bersambung.